Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membahas tentang kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia. Tapi aku mau membahas 5 aja karena awalnya tuh ada 9 deh. Nah itu tuh tapi kebanyakan ya kayaknya panjang banget. Nah sebenarnya aduh suara sapi lagi. Sebenarnya aku mau membahas tentang Jiwasraya, kasusnya Jiwasraya. Tapi karena kasusnya menurut aku rumit dan aku belum terlalu tahu seluk-beluknya tuh kayak gimana. Terus juga butuh banget kayaknya waktu yang lama dan perlu juga analisis sama orang-orang yang lebih tahu dibanding aku. Jadinya aku mau bahas 5 kasus ini. Semoga kalian suka. Oh iya, aku mau minta maaf sebelumnya kalau emang nanti ada suara-suara kambing, sapi, terus apa ya? Oh, angin karena di sini banyak angin kayak banyak angin gitu dan berisik. Nanti kalau ada lagi suara layangan karena rumah aku pinggir sawah gitu, jadinya banyak layangan yang bergentayangan di awan. Oke, semoga kalian suka. Let's go. Kasus korupsi yang pertama yaitu kasus Pelindo 2. Kalau ini tuh awalnya aku nggak tahu sama sekali, padahal kasusnya udah dari tahun 2014 atau 2015 gitu. Tapi menurut aku itu kasusnya kayak apa ya, nggak seterkenal kasus korupsi sebelumnya. Atau emang aku yang kurang update ya? Nah menurut kalian gimana? Mungkin kalian yang lebih update dan tahu kasus ini lebih jauh, lebih detail, itu bisa banget komen di bawah. Oke, kita lanjut. Sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa Pelindo ini merupakan PT Pelabuhan Indonesia yang sering dikenal dengan Pelindo 2 dengan nama dagang Indonesia Port Corporation yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik yang spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Laporan BPK diketahui bahwa 4 proyek di PT Pelindo 2 ini telah merugikan negara sebesar kurang lebih 6 triliun. Tapi kayak masih dugaan gitu ya, karena kasusnya masih berjalan hingga saat ini dan juga masih kayak hitung-hitungan gitu. Berapa sih kerugian negara akibat kasus korupsi di PT Pelindo 2 ini? Nah, 4 proyek tersebut merupakan perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal, Terminal Peti Emas Koja, proyek Kali Baru dan juga Global Bond. Selain kasus di atas tadi ada juga kasus lain di PT Pelindo 2 ini, yaitu proyek pengadaan Mobile Crane dan Key Container Crane atau KCC yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan juga KPK. Nah, dugaan kasus ini menyeret nama mantan Direktur Utama PT Pelindo yaitu RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak tahun 2015 lalu. Sebelum aku lanjut, di sini ada beberapa proses status seseorang dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, terlapor. Terlapor merupakan orang yang dilaporkan. Tahap ini belum dipastikan apakah terjadi tindak pidana. Apabila tidak ada cukup bukti, maka akan dibebaskan. Akan tetapi, jika mempunyai cukup bukti, maka akan menjadi tersangka. Tahap kedua yaitu tersangka. Tersangka merupakan orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atas dasar bukti permulaan. Jadi tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana dan status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Tahap yang ketiga yaitu terdakwa. Terdakwa merupakan orang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi kalau ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan, baru bisa seseorang ditetapkan sebagai terdakwa. Apabila dalam persidangan terbukti bersalah, maka akan dipidana atau istilahnya dihukum sesuai dengan putusan pengadilan. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu terpidana. Terpidana merupakan orang yang diputus bersalah dan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan. Jadi itulah proses atau alur status seseorang dalam sistem peradilan pidana. Oke, kita lanjut. Kasus ini Lino diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk secara langsung PT Wuxi Hudong Heavy Machinery dari Cina ini. Mohon maaf banget kalau bacanya salah ya. Dalam pengadaan 3 unit KCC tadi. Akibat dari korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih 30-50 miliar. Bayangkan loh, itu duit semua.
Kasus korupsi selanjutnya yang memiliki nilai duit fantastis selanjutnya yaitu kasus Bank Senturi. Dulu bener-bener kasus ini tuh terkenal banget pada masanya. Dulu kayaknya aku masih SD, tapi aku dulu bukan SD sih, tapi MI. Tapi bener-bener kasusnya itu terkenal banget sampai aku ingat sampai sekarang karena agak ngikutin, tapi enggak banget sih. Oke, lanjut ya. Karena korupsi di Bank Senturi ini, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun akibat dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya secara bersama-sama dan berlanjut, yaitu dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi, serta Budi Mulya ini menetapkan Bank Senturi sebagai bank berdampak sistemik agar mendapat biaya penyelamatan dari lembaga penjamin simpanan dan dapat dong sebesar 6,7 triliun kalau nggak salah, kurang lebihnya kayak gitu. Karena kasus ini Budi Mulya divonis 15 tahun di penjara dan juga denda 1 miliar. Kasus korupsi terbesar ketiga yaitu kasus Jiwasraya. Ini nih ngomongnya Jiwasraya atau Jiwasraya. Mohon bantuan komennya ya. Jiwasraya ini merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal dari perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dulu. Namanya tuh kayak gini. Gini. Mohon maaf banget, aku nggak bisa lafalin namanya, takut salah juga. Karena di lidah aku itu sulit banget, mohon maaf ya. Nah, perusahaan ini dinasionalisasikan dan menjadi milik negara kita tercinta yaitu negara Indonesia pada tahun 1960. Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama, PT Asuransi Jiwasraya ini menjadi satu-satunya perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah Republik Indonesia di bawah naungan BUMN dan menjadi perusahaan asuransi jiwa lokal terbesar di Indonesia. Kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya ini pernah menjadi sorotan publik, tapi aku sendiri kurang menyorot kasus ini karena pas itu waktu kuliah offline. Nah, itu kan kayak apatis gitu terhadap kasus-kasus korupsi. Tapi pernah sih satu kali lihat di artikel tentang kasus ini. Cuma ingat aja ada kasus Jiwasraya gitu. Oke, lanjut ya. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis terhadap nasabah terkait investasi saving plans sebesar 12,4 triliun. Nah, yang belum tahu apa itu saving plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Maksudnya, produk tersebut merupakan asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Akibat korupsi ini, negara mengalami kerugian banyak banget. Itu sebesar 16 triliun. Bayangkan lo, itu duit bukan tanah, tinggal pacul doang. Setelah beberapa proses yang panjang, akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan banding memvonis 6 terdakwa tersebut. Ini aku ngapalin banget sih terdakwa-terdakwanya. Yang pertama Hendrisman Rahim, yang kedua Hari Prasetyo, yang ketiga Syah Mirwan, yang keempat Joko Hartono, yang keenam Heru Hidayat, yang kelima Heru Hidayat, yang keenam Beni Cokro Saputro. Khusus Heru Hidayat dan juga Beni Cokro Saputro ini divonis dengan penjara seumur hidup dan Pak Beni diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6,78 triliun, sedangkan Pak Heru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10,73 triliun. Untuk terdakwa lainnya, vonis terdakwa lainnya bisa cari di Google atau bisa klik link di bawah ini satu-satu. Tapi itu terlalu sulit sih, lebih baik cari di Google karena vonisnya itu beda-beda. Takutnya itu kepanjangan kalau dibahas di video ini. Oke, terima kasih. Kasus korupsi terbesar selanjutnya yang merupakan kasus korupsi terbesar peringkat kedua se-Indonesia. Bayangkan loh, se-Indonesia peringkat kedua, yaitu yang dikenal dengan kasus korupsi Asabri.
Kasus korupsi ini terjadi di PT Asabri yang merupakan badan usaha milik BUMN bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun untuk prajurit TNI, anggota Polri, pegawai aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan Polri. Dugaan adanya kasus korupsi di PT Asabri ini menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai yang sangat fantastis. Bahkan beberapa artikel mengatakan bahwa kasus korupsi Asabri ini menjadi kasus korupsi terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Bayangkan loh sampai segitunya. Nah, kasus korupsi ini masih on proses hingga saat ini. Pada awalnya, korupsi ini terjadi di tahun 2012 hingga 2019, tapi aku nggak bakal secara rinci membahas tentang kronologi kasus ini karena kasusnya masih berjalan hingga saat ini dan panjang banget. Jadi buat kalian yang mau kepo-kepo gimana sih kasus korupsi Asabri ini, bisa cek di Google atau cek link-link yang aku cantumin di bawah. Tapi aku mau ngasih tahu secara singkatnya, itu dugaan kasus korupsi ini bermula karena adanya dugaan manipulasi saham di PT Asabri ini yang sangat menguntungkan para tersangka dan sangat merugikan negara Indonesia. Dan yang lebih bikin geleng-geleng ini kepalaku, itu tuh tersangka dari kasus korupsi Asabri ini merupakan terdakwa dari kasus korupsi Jiwasraya, yaitu Bapak Beni Cokro Saputro dan juga Bapak Heru Hidayat. Aduh Pak ya Allah. Korps Adiasa atau Kejaksaan menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. Di antaranya aku nyontek dulu ya, takut salah karena aku nggak hafal. Yang pertama yaitu Maijen Purna Adam Rahmat Damiri, yang kedua yaitu Legend Purna Soni Wijaja, yang ketiga Bahtiar Effendi, yang keempat Hari Setianto, yang kelima merupakan tersangka yang telah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu Ilham W. Siregar, yang keenam Lukman Purnomo Sidi, yang ketujuh Jimmy Sutopo, yang kedua merupakan terdakwa dari kasus Jiwasraya, yaitu Pak Beni dan juga Pak Heru tadi. Kasus korupsi terbesar di Indonesia peringkat pertama yaitu kasus korupsi kondensat. Wah, ini nilainya sangat fantastis sih. Sebenarnya kasus ini menurut aku kurang terkenal, atau lagi-lagi aku yang kurang update mengenai kasus ini. Mungkin dari kalian yang memang mengikuti, yang lebih mengikuti dibanding aku pada masanya dalam kasus korupsi ini, bisa banget komen di bawah. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau video ini, video kasus korupsi dalam urutannya itu aku analisis sendiri melalui dakwaan kerugian negara. Nah, jadi apa ya, ini berdasarkan analisis aku, ya bukan analisis aku sih, aku lihatnya juga di artikel juga sih, kalian bisa banget baca. Tapi dalam kasus ini, kasus kondensat ini, aku jadiin yang pertama karena udah aku kayak gali-gali. Aku tuh sebenarnya di dalam file aku yang aku kan ada skripnya gitu kan. Nah, itu tuh yang pertama awalnya itu Asabri, tapi setelah aku gali-gali, oh ternyata ada gitu. Ternyata korupsi yang merugikan negara, nilainya fantastis selanjutnya itu ada. Nah, jadi jangan kalian hujat ya, karena aku berbeda versi dari versi yang lain. Oke? Kronologis terjadinya tindak pidana ini bermula pada tahun 2009 oleh PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama yang ditunjuk oleh BP Migas sebagai penjual kondensat bagian negara, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terus, korupsi terus ya. Pengadilan memvonis mantan Direktur Utama PT TPPI yaitu Honggo Wendratno dengan vonis 16 tahun di penjara dan juga denda 1 miliar subsidiar 6 bulan. Yang belum tahu apa itu subsidiar merupakan hukuman pengganti apabila hukuman pokok tidak dilakukan atau tidak terlaksana. Nah, hakim juga memerintahkan perampasan aset kilang minyak milik perusahaan Honggo.
dia juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 97 triliun. Tapi kayaknya masih buron ya, enggak sampai sekarang ini. Selain Honggo, ada juga dua terdakwa lainnya, yaitu Raden Priyono dan juga Joko Harsono. Mereka terbukti atau dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan dipidana dengan pidana 4 tahun penjara dan juga denda masing-masing 200 juta, subsidiar 2 bulan di penjara. Nah, kalian tahu nggak sih tebak-tebakan yang berapa sih kerugian negara akibat dari kasus korupsi kondensat ini? Tebak ayo. Oke, aku jawab sendiri aja ya. Yaitu 37 triliun. Wow gitu. Ini kayaknya harus ada efek dar gitu. Yang bom itu loh, dar gitu. Yes. Mungkin beberapa masyarakat dan bahkan aku sendiri sih mikirnya kayak gini, kenapa sih koruptor nggak dihukum mati aja? Orang sih koruptor kok begitu, hukumannya ringan banget sih, nggak sesuai dengan apa yang dikorupsikan. kayak gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi setelah aku baca-baca dari beberapa kasus, emang dalam proses persidangan, proses di pengadilan itu sudah ada prosesnya yang panjang sendiri dan ada pertimbangan dari majelis hakim, dari beberapa pihak yang ada di persidangan dan di pengadilan. Nah, banyak kasus itu yang udah bertahun-tahun sampai sekarang itu belum tuntas-tuntas karena memang prosesnya itu panjang. Satu kasus aja itu bisa bertahun-tahun. Nah, setahu aku di Indonesia koruptor bisa dihukum mati, tetapi harus sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan undang-undang di negara kita. Boleh loh. Itulah 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menurut aku nilai duitnya itu sangat fantastis. Sebenarnya aku mau cerita dikit ya, aku tuh pengen bahas kasus korupsi yang dulu pernah viral, yaitu kasus EKTW yang buat KTP aku tuh kayak gini. Ini kan kayak gini, aduh sobek lagi. Nah, dan juga kasus Hambalang yang menyeret pelaku yang dulu katanya pernah menjadi alumni dari MTS aku dulu. Jadinya kayak kepo, ini tuh gimana sih kasusnya? Ya udah tahu sih kasusnya kayak gimana, tapi kayak pengen buat video tentang itu. Tapi karena ini aja udah panjang ceritanya, jadinya mungkin kapan-kapan ya. Menurut kalian gimana tentang pembahasan video korupsi di atas tadi? Kalau kalian mungkin ada versi tersendiri, bisa banget komen di bawah. Kalau ada kesalahan dari akunya, mohon banget dikoreksi. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi,